Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Korina Bila Alvina, NIM 2018 05 10 037. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara penyebaran Islam melalui pesantrenisasi yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pesantren dan apa itu santri. Pesantren adalah salah satu wadah atau salah satu tempat naungan pendidikan pertama dan tertua yang merupakan institusi pendidikan atas nama pribumi yang memiliki kontribusi yang sangat besar. Sedangkan santri berasal dari kata pesantren atau pesantrian yang berarti murid. Maka santri dapat dikatakan sebagai murid yang berguru kepada kiai. Sedangkan pondok pesantren dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat naungan para santri-santri untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Sunan Ampel sebagai pendiri pertama pesantren di Surabaya. Namun, menurut para ahli yaitu Markus Ali mengatakan bahwa di samping Sunan Ampel mendirikan pesantren, juga adanya Sunan Gunung Jati yang mendirikan pesantren di daerah Cirebon dan juga Sunan Gersik yang mendirikan pesantren di Jawa Timur. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana penyebaran Islam yang dilakukan dengan dibangunnya pesantren-pesantren oleh para ulama-ulama yang tetap menjaga eksistensinya. Selanjutnya itu kerangka berpikir yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama, metode sejarah, pendekatan multidimensional, serta korelasi antara metode sejarah dan konsep ilmu sosial. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang metode sejarah, tentang bagaimana adanya Islam, bagaimana asal mula Islam yang ada di Indonesia. Adanya Islam di Indonesia itu berkembang pada abad ke-7 yang ditemukannya pemukiman Islam di Baru, Sumatera Barat, serta ditemukannya makam seorang wanita di Jawa Timur. Setelah kita mengetahui tentang adanya Islam di Indonesia, maka kita akan membahas tentang pendekatan multidimensional, di mana pendekatan tersebut berasal atau bersumber dari konsep ilmu sosial, baik antropologi maupun sosiologi. Nah, disinilah ulama berusaha untuk mengambil hati para masyarakat agar dapat menyebarkan ajaran-ajaran Islam, serta bagaimana korelasi antara metode sejarah dan ilmu sosial. Kita dapat mengetahui bahwa apabila para ulama telah dapat berkecimpung di ranah masyarakat serta dapat bersosialisasi, maka secara tidak langsung akan lebih mudah dan lebih lancar agar para ulama-ulama dapat menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat-masyarakat di kawasan tertentu. Setelah para ulama dapat mengambil hati para masyarakat tersebut mengajarkan ajaran-ajaran Islam, maka di sana akan dibangunlah pesantren-pesantren atau wadah untuk mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Selanjutnya ialah hasil temuan, di mana penyebaran Islam melalui jalur pendidikan, adanya pesantren salafi dan pesantren modern, serta pesantren yang dapat berkecimpung di ranah internasional. Pesantren merupakan salah satu cara penyebaran Islam melalui jalur pendidikan. Namun tidak hanya itu, bahwa ada beberapa cara lain dalam penyebaran Islam seperti perkawinan, perdagangan, serta seni. Setelah adanya pesantren, maka muncullah pesantren salafi dan pesantren modern. Pesantren salafi adalah pesantren yang masih menganut unsur-unsur tradisionalisme, di mana pesantren salafi ini mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan yang bersumber pada kitab-kitab kuning yang berasal dari Timur Tengah. Seiring berkembangnya zaman, maka muncullah pesantren modern, di mana pesantren modern ini ada untuk menyetarakan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan mencetak bibit-bibit unggul agar dapat berkembang di ranah internasional. Serta bagaimana cara agar pesantren dapat eksis di ranah sekarang, kita mengetahui bahwa pesantren itu telah meluas di seluruh Indonesia. Maka dari itu, pesantren dapat eksis hingga saat ini karena adanya sistem-sistem, serta pesantren dapat memberikan bibit-bibit unggul yang dapat berkecimpung di ranah nasional maupun internasional, dan bahkan pada sistem pemerintahan. Kesimpulannya ialah pesantren merupakan wadah untuk mencari ilmu yang mana tidak terlepas dari kata kiai dan santri. Pesantren menjadi salah satu cara penyebaran Islam melalui jalur pendidikan, baik itu pesantren salafi dan pesantren modern. Meskipun demikian, pesantren salafi dan pesantren modern tidak terlepas dari pedomannya atau tujuannya, yaitu yang berpaku pada Al-Quran dan hadis.
Seiring berjalannya waktu juga, pesantren akan terus selalu maju dan berkembang pesat agar dapat berkecimpung di ranah nasional dan internasional, serta tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.